mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Akan menjadi yang pertama dalam sejarah di mana kepala daerah kalau tidak ikut acara yang dibuat oleh pemerintah, dia potensial akan kena sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mat Rashid. Terima kasih atas kunjungan Anda. Kali ini ada informasi terbaru seputar politik Indonesia ya. Salah satunya adalah seperti yang kita ketahui, sebelumnya Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat instruksi untuk kepala daerah yang dari Partai Demokrasi Indonesia untuk tidak ikut retret atau retreatment di militer Magelang. Hal itu dikarenakan menurut Megawati ada kriminalisasi hukum yang mana kita ketahui juga Hasto Kristianto Sekjen PDIP telah ditetapkan untuk menjadi tahanan KPK atas kasus suap Harun Masiku. Dari hal tersebutlah Megawati mengeluarkan instruksi tersebut. Tapi di lain sisi pada sebelum-sebelumnya Prabowo Subianto bahkan mengungkapkan di pelantikan kepala daerah dan gubernur, wakil gubernur, bahwa 1 minggu setelah pelantikan akan berjemur kembali dan akan melaksanakan retret di Magelang. Bahkan Prabowo Subianto mengatakan jika kepala daerah itu tidak sanggup untuk melaksanakan mengikuti kegiatan yang diberikan oleh pemerintah, diperintahkan untuk mundur. Jika tidak ada komunikasi yang baik antara Megawati dan Prabowo ataupun dengan pemerintah dalam hal ini, saya kira para kader-kader PDI yang menjadi kepala daerah yang saat ini lagi ada di Jogja itu, mereka akan minggat, akan kembali ke rumahnya dan tidak mengikuti kegiatan yang telah diberikan oleh Prabowo Subianto untuk menggempleng pola pikir, sikap dan lain sebagainya pada kepala daerah. Oke. Mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Prabowo dan juga oleh Jokowi dan Adi Praitno terkait dengan sikap politik yang diambil oleh Megawati Soekarno Putri. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Itu tanya sama DPP, tugas saya sekarang wakil gubernur, bekerja, inilah tugas saya yang pertama. Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Ya, itu sebagai ekspresi kemarahan, termasuk juga ekspresi dari pembangkangan betapa kepala-kepala daerah yang sudah dimenangkan oleh PDIP, gubernur, bupati, dan wali kota, sampai detik ini belum kelihatan ada yang datang ikut retret. Itu kan menunjukkan sekalipun ini adalah acara pemerintah, sekalipun ini undangannya dari presiden, tapi terbukti kepala-kepala daerah dari PDIP ini justru lebih memilih patuh kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, untuk menunda. Bahkan kalau kita baca ya satu persatu, sebenarnya sudah hampir semua kepala-kepala daerah PDIP itu yang sudah landing di Jogja, tapi mereka ini kan sebenarnya menunggu instruksi lanjutan yang kemudian kira-kira kemana mereka itu akan menentukan sikap politik. Apakah tidak berlebihan ini kemarahan yang diungkapkan sampai akhirnya membuat kader-kader kepala daerah, kader PDIP sampai menunda ini keberangkatan?
Ya kalau soal apakah ini berlebihan ataupun tidak tentu sangat tergantung bagaimana cara melihatnya. Kalau menggunakan perspektif dari pendukung PDIP misalnya, karena kasus penahanan Hasto itu pasti dinilai nuansa politiknya itu jauh lebih kentara dibandingkan dengan nuansa hukum. Karena memang sejak lama argumentasi yang mereka bangun itu Hasto itu ya sudah disasar dan ditarget karena sikap politik Hasto yang sangat kritis terutama kepada presiden sebelum Prabowo Subianto, dan itu clear kan statement-statement mereka. Tapi kalau menggunakan perspektif hukum yang disampaikan oleh kawan-kawan KPK misalnya, bagi KPK apa yang sudah dilakukan ini sesuai dengan prosedur dan tentu sebagai bentuk bagaimana penegakan hukum yang mesti ditegakkan di atas segala-galanya, tidak pandang bulu apakah dia elit, apakah dia orang partai ataukah orang biasa-biasa saja. Jadi secara politik kalau saya, Audrey, ini jelas menunjukkan betapa agak rumit saya membayangkan hubungan antara PDIP dan Gerindra ke depan itu agak sedikit membaik ya di tengah ini. Kalau mau jujur, kalau betul PDIP itu memboikot kepala daerahnya tidak datang ke retret, ini kan sama halnya dalam tanda kutip ya tidak menghargai undangan yang sudah diberikan oleh Presiden Republik. Tentu untuk membangun komunikasi politik yang sinergis, inilah yang sepertinya sedang dicarikan bagaimana solusinya. Tapi rasanya, Mas Adi, rasanya ini kepala daerah dari PDI Perjuangan juga bingung ya mau ikut kemana, meskipun sekarang memang masih ikut arahan Bu Mega, tapi satu sisi kan mereka juga deg-degan bagaimana nih dengan roda pemerintahan daerah mereka 5 tahun ke depan juga bersama dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Kalau maju jujur pasti sangat dilematis mereka. Satu sisi mereka sebagai kepala daerah terpilih mesti mengikuti retreat yang sudah ada aturannya, yang sudah disampaikan oleh Wamen tadi itu. Sudah ada aturan dan undang-undangnya, bahkan potensial ada sanksi ya. Tapi pada setting bersamaan, mereka yang terpilih jadi kepala daerah ini suka tidak suka adalah bagian dari instruksi partai. Yang saya belum clear itu sebenarnya begini, Aude. Satu sisi kan kita tahu bahwa gubernur, bupati, dan wali kota itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Artinya apa ya, tanggung jawabnya tentu kepada rakyat dan tidak dipilih oleh presiden, tidak dipilih oleh wakil presiden. Beda dengan menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Jadi kalau mereka itu memang tidak patuh, menteri dan para pembantu yang lain, mungkin presiden sangat layak untuk memberikan sanksi. Cuman yang menjadi tanda tanya, kalau ada gubernur, bupati, dan wali kota tidak ikut retret, sebut saja misalnya tidak patuh pada undangan pusat, apakah juga sangat layak untuk diberikan sanksi, mengingat kepala-kepala daerah ini bukan diangkat oleh eksekutif, tapi mereka terpilih betul karena mereka itu dipilih oleh rakyat. Setahu saya ini mungkin akan menjadi yang pertama dalam sejarah di mana kepala daerah kalau tidak ikut acara yang dibuat oleh pemerintah dia potensial sanksi, entah apapun itu sanksinya. Tandain ya Mas Adi ya rasanya. Ya pastinya, tapi yang jelas ini mungkin pertama dalam sejarah. Kenapa ada yang begini? Karena presiden-presiden sebelumnya misalnya Pak Jokowi ataupun Prabowo Subianto, maksud saya Pak SBY, itu kan belum pernah ada peristiwa di mana kepala daerah itu dianggap membangkang, di mana kepala daerah itu dianggap membelelo dan tidak sesuai dengan pemerintah pusat dan mereka akan kena sanksi. Tapi memang harus diakui boykot bahwa kepala-kepala daerah PDIP yang hari ini itu misalnya di hold untuk tidak datang ke Magelang, ini pasti ada kaitannya dengan bagaimana Hasto itu yang sudah ditahan oleh KPK. Jadi baik pemirsa, apa kalian sudah mendengarkan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto terkait dengan retret tersebut kepada kepala daerah, dan apakah kalian juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Jokowi dan juga Adi Prayitno? Mereka ada benarnya karena mereka menurut saya kepala daerah yang dipilih oleh rakyat seharusnya saat ini ketika sudah menjabat sebagai presiden tidak lagi tunduk kepada partai politik, melainkan mereka harus tunduk kepada rakyat. Dan itu saat ini untuk mengikuti retret merupakan tugas pertama sebagai kepala daerah setelah mereka resmi dilantik. Jika mereka tidak ikut berarti mereka abai terhadap apa yang diberikan oleh rakyat saat ini. Sehingga kalau menurut saya nggak usah dipilih lagi nanti ketika sudah menjadi kalau pemilihan atau pemilu kembali pilkada kembali ya. Ya seperti itu. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jika kalian punya pendapat silakan langsung tulis di kolom komentar.